Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anin, 23 konsultan dosen Modena. Ini saya akan mempresentasikan hasil karya yang sudah saya buat, yaitu respon orang tua terhadap aplikasi mobile untuk menghadapi era revolusi industri 4.0. Pendahuluan, latar belakang. Revolusi industri 4.0 ditandai dengan kemajuan teknologi digital di berbagai bidang yang sangat pesat. Perkembangan teknologi digital disruptif ini mengubah cara hidup manusia dan juga membawa banyak peluang serta tantangan baru. Agar dapat memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan di era ini, diperlukan pemahaman serta keterampilan digital skill sejak dini. Namun, hasil asesmen digital skill siswa di Indonesia itu oleh Kementerian Pendidikan tahun 2021 menunjukkan skor yang masih sangat rendah dan di bawah rata-rata negara OECD. Kemdikbud, menurut Kemdikbud 2021. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memberikan literasi dan pelatihan digital secara efektif agar siswa mampu mengembangkan keterampilan digitalnya. Salah satu media pembelajaran yang dapat dimanfaatkan adalah application, karena penggunaan yang praktis dan akses terhadap smartphone yang luas di kalangan siswa. Berdasarkan permasalahan tersebut, proposal ini bertujuan untuk membuat aplikasi mobile yang interaktif sebagai media aktif siswa untuk mengembangkan digital skill menghadapi tantangan di era revolusi digital industri 4.0. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka disampaikan rumusan masalah bagaimana respon orang tua terhadap aplikasi tersebut. Tujuan masalahnya adalah latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan adalah penelitian untuk meningkatkan literasi dan kompetensi digital skill siswa melalui pemanfaatan teknologi pembelajaran mobile. Mengembangkan sebuah aplikasi mobile sebagai media interaktif untuk melatih kemampuan digital siswa. Memastikan siswa memiliki kesiapan dalam menghadapi tantangan di era revolusi industri 4.0 dengan bekal keterampilan yang memadai. Manfaat penelitian ini memberikan kontribusi positif dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya terkait literasi digital siswa, menghasilkan inovasi berupa aplikasi mobile edukasi interaktif untuk mengasah kompetensi digital siswa, membantu persiapan siswa dalam mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di era revolusi industri 4.0. 4. Menjadi referensi model optimalisasi pemanfaatan teknologi mobile untuk pengembangan keterampilan abad 21 bagi siswa. Yang kelima, mendorong dilakukannya penelitian lebih lanjut terkait peningkatan mutu pendidikan di Indonesia melalui pemanfaatan teknologi digital. Apa saja sih media pembelajaran tersebut? Di sini saya akan menjelaskan dulu sedikit pengertian media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin, medium yang berarti perantara atau pengantar. ASC, Association of Education and Communication Technology, memberikan batasan media segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan informasi. NEA, National Education Association, mengartikan media adalah segala benda dapat dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca, ataupun dibicarakan serta instrumen yang dipergunakan untuk kegiatan tersebut. Dengan kata lain, media pembelajaran adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan peserta didik yang merangsang mereka untuk belajar. Apa saja sih ciri-ciri pembelajaran itu? Ciri-cirinya antara lain, konten aplikasi mobile berisi modul dan video pembelajaran yang menjelaskan tentang konsep-konsep teknologi masa depan dan era industri 4.0 seperti Internet of Things, cloud computing, big data, virtual reality, dan artificial intelligence. Tiga ini menyediakan forum diskusi interaktif yang terintegrasi dengan media sosial sehingga memungkinkan siswa berdiskusi dan bertukar informasi seputar teknologi industri 4.0.
mengadopsi prinsip game-based learning untuk meningkatkan minat dan engagement siswa dalam memahami teknologi industri 4.0 melalui permainan dan simulasi interaktif. Konten aplikasi selalu diperbarui mengikuti perkembangan dan inovasi teknologi industri 4.0 tersebut, sehingga siswa mendapatkan materi pembelajaran yang up-to-date, dilengkapi augmented reality dan animasi 3D interaktif, sehingga siswa dapat melihat visualisasi nyata dari konsep teknologi industri 4.0 tersebut. Fungsi-fungsi media pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan fungsi media pembelajaran tersebut. Antara lain, fungsi aplikatif. Aplikasi mobile pembelajaran berfungsi sebagai solusi alternatif model pembelajaran di luar kelas konvensional yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun oleh siswa. Yang ketiganya, fungsi psikologis. Tempat melalui fitur game, quiz, dan reward pada siswa, penggunaan aplikasi mobile pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar siswa sekaligus mengurangi kejenuhan pada para siswa. Yang kelima, fungsi kognitif. Terus yang keenam, berisikan konten-konten interaktif yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan siswa terhadap teknologi di era industri 4.0. Lalu ada memberikan akses pembelajaran kepada siswa yang tidak dapat mengikuti pembelajaran secara reguler di kelas. Jadi aplikasi ini itu membantu para siswa agar bisa tetap belajar dimanapun dan kapanpun. Jenis-jenis media pembelajarannya itu antara lain aplikasi modul digital interaktif, lalu aplikasi yang berisi modul-modul pembelajaran multimedia menghadapi konsep dan peran teknologi di era industri 4.0 seperti saat ini. Lalu ada aplikasi game edukasi, aplikasi permainan yang dirancang untuk tujuan edukasi dengan memasukkan konten-konten pembelajaran yang relevan dengan revolusi industri 4.0. Lalu ada aplikasi augmented reality, ada aplikasi yang memanfaatkan teknologi augmented reality untuk memvisualisasikan berbagai konsep abstrak teknologi industri 4.0 ke dalam animasi 3D interaktif. Lalu ada aplikasi quiz dan evaluasi, ada aplikasi yang memungkinkan siswa mengevaluasi pemahaman mereka tentang materi industri 4.0 melalui pengerjaan quiz dan tes online. Media pembelajaran dalam jaringan. Pembelajaran berbasis augmented reality dan virtual reality. Augmented reality atau AR dan virtual reality VR dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan interaktif bagi siswa. AR dan VR tersebut juga membantu pengembangan keterampilan pada abad 21 seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kreativitas. Yang kedua, pembelajaran dengan bantuan buatan seperti ini, agen tutoring cerdas dapat memberikan umpan balik atau feedback dan bimbingan yang dipersonifikasi untuk mendukung pembelajaran siswa. Hal ini membantu meningkatkan pemanfaatan dan pemahaman dan retensi materi. Yang ketiga, microlearning. Microlearning merupakan penyampaian materi dalam bentuk yang singkat dan fokus. Hal ini sesuai dengan karakteristik belajar generasi saat ini, yang ininya simple, singkat, tapi jelas. Platform microlearning juga umumnya bersifat mobile sehingga dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Pembelajaran gamifikasi menggunakan mekanisme permainan dalam pembelajaran seperti poin, lencana, leaderboard, tantangan, dan cerita untuk memotivasi siswa belajar. Gamifikasi membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan meningkatkan keterlibatan siswa. Aplikasi mobile pembelajaran revolusi industri 4.0. Aplikasi mobile pembelajaran revolusi industri 4.0 adalah sebuah aplikasi pada perangkat pintar atau smartphone yang dirancang secara khusus dengan memuatkan konten digital interaktif berupa modul, video animasi, game edukatif, simulasi, dan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapan dan kompetensi peserta didik dalam menghadapi tantangan di era revolusi industri 4.0. Aplikasi mobile ini dibuat dengan mengintegrasikan berbagai konsep belajar abad 21 seperti blended learning, personalization learning, game-based learning, collaborative learning, dan lainnya agar sesuai dengan kebutuhan dan konteks pembelajaran di era industri 4.0.
Manfaat aplikasi mobile pembelajaran revolusi industri 4.0 mempermudah akses informasi dan materi pembelajaran terkait industri 4.0, membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif, melatih keterampilan abad 21 yaitu berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. KC. Mendorong personalized learning, di mana siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar masing-masing. Yang kelima, melatih kesiapan dan keterampilan teknologi siswa dalam menghadapi tantangan di era industri 4.0 tersebut. Memudahkan kolaborasi dan diskusi antara siswa tanpa batasan jarak dan waktu. Kelebihannya dan kekurangannya itu antara lain. Kelebihannya, meningkatkan minat dan motivasi siswa. Yang kedua, memudahkan interaksi dan kolaborasi pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, konten pembelajaran selalu up to date dan mengikuti perkembangan teknologi terkini. Dan yang kelima, mendukung pembelajaran yang lebih personalisasi dan fleksibel. Yang keenamnya, berpotensi mengembangkan kreativitas dan kemampuan digital siswa. Kurangannya itu antara lain ketergantungan pada konektivitas internet, seperti sinyal yang gangguan, seperti wifi yang sedang kodik ataupun sebagainya. Siswa juga bisa terganggu dengan notifikasi dan akademik pada smartphone seperti terdistract pada aplikasi seperti TikTok, Instagram, ataupun yang lainnya. Potensi procrastination dan penyalahgunaan fitur oleh siswa. Dan yang terakhir, perlunya literasi digital dan etika penggunaan yang memadai. Respon. Macam-macam respon menurut Agus Sujanto yang merupakan ahli psikologis merupakan respon berdasarkan perasaan yang diamati, yaitu respon auditori, yaitu respon terhadap suara, kekuatan, dan bentuk lainnya. Yang kedua, reaksi visual adalah reaksi terhadap sesuatu yang dilihat. Yang ketiga, reaksi emosional, itu reaksi yang terhadap sesuatu yang di dalam. Dan respon menurut kejadian yaitu reaksi ingatan, yaitu reaksi terhadap sesuatu yang diingat. Yang kedua, reaksi fantasi, yaitu reaksi terhadap sesuatu yang imajinatif. Yang ketiga, reaksi psikis, yaitu reaksi terhadap lingkungan sekitar. Respon lingkungan terdiri dari dua, yaitu respon objek, yaitu respon terhadap objek yang mendekati atau mendekati objek. Yang kedua, respon terhadap kata, yaitu respon terhadap kata yang didengar atau dilihat. Orang tua. Orang tua merupakan pendidik pertama dan utama yang dikenal oleh anak-anak. Hal ini disebabkan karena kedua orang tua adalah orang yang pertama dikenal dan diterima. Pendidikan, bimbingan, perhatian, dan kasih sayang yang terjalin antara kedua orang tua dan dengan anak merupakan basis yang ampuh bagi pertumbuhan dan perkembangan psikis dan nilai-nilai sosial dan religius pada diri anak tersebut. Zaskia Derajat mengemukakan bahwa orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena dari mereka lah anak-anak mulai menerima pendidikan. Dengan memberikan bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam kehidupan keluarga. Orang tua adalah ayah dan ibu kandung. Orang yang dianggap tua, cerdik, pandai, ahli, dan saat sebagainya. Orang-orang yang dihormati ataupun disegani. Orang tua merupakan orang dewasa pertama yang memikul tanggung jawab pendidikan. Sebab secara alami, anak pada masa awal pendidikannya berada di tengah-tengah ibu dan ayahnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.